Aku mohon Ayuma, sekali ini saja, biarkan Savana bertemu Dario, tolong, aku mohon. Ayuma melengos dengan tangan terkepal kuat untuk menyembunyikan matanya yang berkaca-kaca. Ayuma pernah di posisi Helen dan tahu betul bagaimana perasaan Helen sekarang melihat anak yang begitu disayangi dan dicintai menderita. Rasanya hati bagai tercabik-cabik. Jika bisa, seorang ibu pasti ingin menggantikan posisi anaknya yang terluka agar anaknya tidak menderita lagi. Ayuma juga pernah melihat Savana hancur di depan matanya. Savana terbangun di ranjang rumah sakit, berteriak histeris dan menjerit ketakutan, memohon pada Abian agar tidak memukulnya lagi. Saat itu Savana hampir kehilangan kewarasan, tapi bayi dalam kandungannya menguatkan. Begitu mengingat hari itu, Ayumah tidak ingin memaafkan siapapun dan ingin membawa Savana pergi sejauh mungkin. Abian, Margareta, Zia, Dario, Helen, mereka semua Ayumah benci sekali. Aku mohon Ayumah, tolong. Helen menguatkan genggaman tangannya, mendongak menatap lekat mata Ayumah. Dengan sorot mata penuh permohonan, air mata tiada hentinya mengalir sampai mata Helen membengkak kemerahan seumur hidup. Ini pertama kalinya Helen berlutut di depan orang lain. Helen dan egonya yang tinggi tidak akan mau memohon, apalagi berlutut kepada orang lain. Dia selalu menganggap dirinya paling benar, tapi untuk putranya, untuk buah hatinya, Helen akan melakukan apapun, meskipun harus berlutut seperti ini dan mendapat berbagai hinaan. Helen tidak peduli asalkan putranya bahagia, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, Helen siap melakukan itu. Ayuma, aku mohon, tolong putraku, biarkan Dario bertemu Savana. Helen tak kuasa menahan tangis setelah Dario dan Mario lahir ke dunia ini. Fokus Helen hanya pada mereka. Helen tidak lagi memikirkan kebahagiaannya. Kebahagiaan anak-anak adalah yang paling utama untuknya. Apalagi setelah Mario meninggal, Helen berkali lipat menjadi protektif pada Dario. Helen ingin memberikan yang terbaik Dario, termasuk pasangan. Helen ingin sosok menantu yang sempurna untuk putranya, cantik, berpendidikan tinggi dan berasal dari keluarga yang latar belakangnya jelas. Zia memenuhi semua standar menantu pilihan Helen, dan Dario pun sangat mencintai Zia, tapi Zia justru berkhianat. Helen lebih selektif memilih menantu, tapi Dario justru memilih Savana, perempuan dari kalangan biasa, berasal dari panti asuhan dan latar belakangnya tidak jelas. Zia yang sempurna seperti itu saja bisa mengkhianati Dario, apalagi Savana. Begitulah cara berpikir Helen saat itu. Kenapa bisa sangat membenci Savana? Karena Savana memang bukan menantu idamannya. Sekarang Helen sadar, meskipun Savana bukan menantu idamannya, tapi Savana adalah istri yang terbaik untuk Dario dan ibu yang sempurna untuk Azam dan Azura. Karena keegoisan yang tinggi, Helen terlambat menyadari ketulusan Savana dan berakhir putranya sendiri yang menderita. Aku sungguh menyesal, tolong aku benar-benar takut kehilangan putraku. Ayuma, aku mohon, kamu bisa melakukan apapun padaku. Hina aku sepuas kamu, caci maki aku jika itu bisa membuat kemarahan kamu mereda, menjambak atau apapun itu. Aku tidak akan marah atau melawan, tapi tolong biarkan putraku bertemu Savana. Dario membutuhkan Savana. Aku mohon Ayumah, aku mohon. Dalam tangisnya Helen mengingat kembali hinaan demi hinaan yang dia lontarkan pada Savana.
saking bencinya dulu. Helen lupa Savannah juga putri seorang ibu yang ikut merasakan sakit saat putrinya dihina. Ada hati seorang ibu yang terluka melihat putrinya terluka. Helen berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menghina dan merendahkan orang lain lagi. Helen sudah merasakan sendiri setiap ucapan jahatnya kembali pada dirinya sendiri. Saat tersakiti, Helen tidak tahu apa yang Ayumah adukan pada Tuhannya. Tuhan tidak pernah tidur dan mendengarkan doa-doa hambanya yang tersakiti. Helen juga akan berjanji pada dirinya sendiri untuk berhati-hati dalam setiap perbuatan, karena karma tidak pernah salah alamat. Aku juga akan minta maaf dan berlutut pada Savannah. Aku sungguh menyesal, aku benar-benar menyesal. Tolong beri aku dan putraku kesempatan sekali lagi. Ayumah masih diam dan enggan menjawab. Ma, Victor akhirnya menepuk pundak Ayumah. Victor tak kuasa melihat Helen terus memohon seperti itu. Melihat Helen, Victor menyadari satu hal, sekeras apapun hatinya Helen seorang ibu, demi kebahagiaan putranya Helen akan melunakkan hati dan menurunkan ego. Melihat Ayumah, Victor juga sadar, selembut apapun hatinya, Ayumah juga seorang ibu. Demi melindungi putrinya, hatinya bisa berubah lebih keras daripada batu. Mereka sama-sama seorang ibu dan sama-sama ingin yang terbaik untuk anak-anak mereka. Ma, lirik Victor sekali lagi. Ayumah menghela nafas berat. Baik, tapi sekali ini saja mereka bertemu, dan pertemuan mereka tidak mengubah apapun. Keputusanku masih sama. Aku masih tetap ingin Savannah dan Dario bercerai. Helen mengangguk. Terima kasih banyak. Victor memegang lengan Helen dan membantunya. Ayo tante, berdiri. Setelah Helen bisa menegakkan badan, Victor melepas cengkeraman tangannya. Jangan membuat keributan, aku yang akan membangunkan Savannah, ucap Ayumah. Dibalas anggukan kepala Helen. Ayumah pun membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan, diikuti Helen dan Victor di belakangnya. Helen terdiam melihat Azam tidur sambil memeluk erat Savannah. Air mata yang sempat mengering kini mengalir kembali. Dulu setelah Dario menikah dengan Savannah, Helen selalu was-was, takut Savannah menjadi ibu tiri yang jahat untuk Azam dan Azura. Tapi Savannah membuktikan semua pemikirannya salah. Ternyata Savannah menyayangi Azam dan Azura dengan tulus, bahkan meskipun Azura membencinya karena terhasut oleh Sia. Savannah tetap memperlakukan Azura dengan baik. Aku gak tega harus membangunkan Savannah. Dia masih lemas, kesal Ayumah sambil melirik Helen. Helen menoleh pada Ayumah dengan sorot mata memohon, berharap Ayumah tidak berubah pikiran. Aku mohon. Ayumah menghela nafas berat dan akhirnya mengangguk. Sampai detik ini kemarahan masih ada di hati Ayumah. Hinaan demi hinaan Helen masih membekas dalam ingatannya. Begitu juga perlakuan Dario pada Savannah yang membuat Savannah menangis dan menderita. Tidak akan pernah Ayumah lupakan. Kata maaf dari Helen dan Dario tidak semudah itu menghapus semua kesalahan mereka. Tapi Ayumah mengakui kebesaran hati Helen yang mau menurunkan ego demi putranya. Bahkan Helen mau berlutut untuk seorang Helen yang terbiasa hidup dengan keangkuhan dan kesombongan. Pasti itu tidak mudah. Melakukan itu butuh kebesaran hati yang luar biasa. Ayumah membantu Helen dengan mengizinkan Savannah bertemu Dario. Bukan berarti Ayumah memberikan kesempatan pada pernikahan Dario dan Savannah. Ayumah melakukan ini sebagai rasa kemanusiaan, tapi keputusannya untuk mendukung perceraian Savannah dan Dario masih belum berubah. Ayumah masih ingin Dario dan Savannah berpisah. Kemungkinan besar kalau kita membangunkan Savannah, Azam akan ikut terbangun, ucap Victor.
Jangan beritahu Azam, aku takut Azam belum bisa menerima kepergian Azura dan akhirnya drop Helen sepelan mungkin agar suaranya tidak mengganggu Azam dan Savana. Victor mengangguk dan ingin membangunkan Savana dengan pelan-pelan, tapi Ayuma menahannya. Biar mama saja, ucap Ayuma. Victor pun mundur saat Ayuma berjalan mendekati berangkar sisi Savana. Ayuma mencondongkan badan dan mengusap rambut putrinya yang lelap. Nak, Savana sayang, bangun, bisik Ayuma di dekat telinga putrinya sambil terus mengusap rambutnya. Savana, bangun sebentar. Setelah beberapa kali memanggil akhirnya Savana membuka mata. Mama? Diri Savana sambil mengejapkan mata beberapa kali. Begitu mengedarkan pandangan, Savana dikejutkan dengan sosok Helen, ibu mertuanya. Seketika mata Savana yang mengantuk terbuka sepenuhnya. Savana bahkan mengucek matanya untuk memperjelas pandangan. Mama Helen? Helen mengangguk. Iya Savana, ini mama. Savana ingin duduk, tapi pergerakannya membuat Azam ikut bergerak juga. Mami, jangan pergi mami, gumam Azam masih dengan mata terpejam. Enggak sayang, mami enggak kemana-mana. Savana mengusap pipi Azam dan mencium dahinya. Baru setelah itu nafas Azam mulai teratur dan lelap kembali. Maaf ma, aku sulit bangun, ucap Savana sambil menatap Ayuma dan Helen bergantian merasa tak enak harus rebahan seperti ini. Enggak apa-apa sayang. Ayuma tersenyum dan mengusap rambut putrinya, begitu juga Helen ikut mengangguk. Jadi gini, Ayuma ingin menjelaskan tapi menjedah kalimatnya sesaat. Kamu harus tenang ya setelah mama ceritakan ini. Cerita apa ma? Tanya Savana bingung, tapi mendengar suara serius mamanya. Pasti telah terjadi sesuatu yang tidak baik. Azura, Ayumah menelan ludah dengan susah payah. Meskipun bukan cucu kandungnya, kematian tragis Azura juga membuat hati Ayumah bersedih. Azura kenapa ma? Mama bilang Azura dan Mas Dario baik-baik saja, tapi karena kondisinya belum pulih sepenuhnya, Mas Dario dan Azura belum boleh kemana-mana. Mama bohong sayang. Bohong gimana ma? Sebenarnya Azura sudah meninggal. Kami sengaja merahasiakan ini dari kamu dan Azam karena kami takut kondisi kalian semakin drop. Azura meninggal? Enggak mah, enggak mungkin. Azura sama kuatnya dengan Azam. Azam bisa bertahan, aku yakin Azura juga bisa bertahan. Savana begitu syok, tapi tetap membelankan suaranya agar tidak mengganggu tidur Azam. Sayang, Ayumah menggenggam tangan Savana dan menatap lekat. Dengarkan baik-baik dan tenangkan hati kamu. Azura sudah meninggal tadi jam 11 siang. Dokter mengumumkan kematiannya. Azura sudah dimakamkan. Semua orang juga bersedih dan masih belum percaya Azura meninggal secepat ini. Tapi memang seperti inilah kenyataannya. Meskipun berat, kamu harus bisa menerima kenyataan ini. Air mata Savana tak tertahan lagi. Kedua tangannya mencengkram selimut untuk menyalurkan rasa sedihnya saat Ayuma mengatakan Azura dan Dario baik-baik saja. Savana langsung percaya, namun ternyata mereka tidak baik-baik saja. Azura meninggal, putri kecilnya tidak akan pernah muncul lagi. Hari itu saat di dalam mobil yang tenggelam adalah hari terakhirnya bersama Azura. Tenang Savana, mama tahu kamu syok, tapi kamu harus tenang demi kesehatan kamu. Savana mengangguk, memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan perlahan. Namun air mata justru mengalir semakin deras dari sudut matanya. Bagaimana bisa
Savana tenang setelah mendengar kabar duka ini. Hatinya sedih sekali. Bahkan rasanya Savana ingin menangis dan berteriak sekencang-kencangnya. Maaf, Ma. Savana terus mengusap air mata yang seolah tidak ada habisnya. Nggak apa-apa sayang. Setelah lebih tenang, Savana menatap Helen. Sekarang Mas Dario di mana, Ma? Mas Dario pasti sangat syok. Helen mengangguk. Iya, Dario masih belum bisa menerima kematian Azura. Setelah dokter mengatakan Azura meninggal, Dario mengamuk dan akhirnya dokter membius Dario. Beberapa jam Dario sadar dia ingin bertemu kamu dan Azam, tapi begitu sampai di lift tiba-tiba Dario kembali histeris, bahkan menjambak rambutnya sendiri. Lalu tiba-tiba juga Dario meminta saya mengantarnya ke makam Azura. Sekitar jam 4 sore kami tiba di makam dan sampai sekarang Dario menolak pulang. Entah apa yang Dario pikirkan, tapi Dario terus mengatakan Azura akan ketakutan dan kesepian jika dia pulang. Helen meremas jari-jarinya saat dadanya terasa begitu sesak. Mama datang ke sini ingin meminta tolong kamu, Savana. Tolong bujuk Dario pulang. Kondisinya belum pulih sepenuhnya. Dia baru saja operasi dan punggungnya masih terluka karena 2 tusukan pisau Zia. Savana terhenyak. Tusukan pisau? Helen mengangguk.